2 Tangerang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ingrid Satya Ferdianti, inilah Kipas Laporkan. Tangerang, 13 September 2021, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, petugas lakukan rolling gembok kamar warga binaan. Potensi gangguan kamtib di lapas atau rutan adalah sebuah perhatian khusus mengingat peningkatan jumlah warga binaan setiap tahunnya. Terlebih lagi kondisi lapas atau rutan yang mengalami over kapasitas hampir 200% menjadikan resiko terjadinya kerawanan berupa upaya pelarian warga binaan kian mungkin terjadi kapan saja. Menyikapi hal tersebut, Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang mengambil langkah antisipasi, yang salah satunya dengan melakukan rolling seluruh gembok dan kunci kamar hunian secara berkala. Bukan hanya itu saja, nomor kunci dan gembok ditukar secara acak agar tidak bisa diduplikat dan adanya upaya pengrusakan oleh warga binaan. Kalapas SD Wayuningsih menegaskan kepada regu pengamanan untuk mengecek kondisi gembok dan kunci kamar secara rutin untuk mencegah penduplikasian atau pengrusakan kunci yang bisa berakibat pelarian warga binaan. Di samping itu, Kalapas menambahkan langkah pengamanan rolling gembok terbukti cukup efektif mencegah upaya pelarian warga binaan. Ini merupakan langkah strategis yang sangat membantu menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan terkendali. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib. Tangerang, 13 September 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan silaturahmi terhadap satu orang narapidana terorisme di Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang secara virtual. Kepala Lapas Perempuan SD Wayuningsih mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi BNPT dan narapidana tindak pidana terorisme dilaksanakan secara virtual dihadiri oleh 3 orang dari BNPT dan 1 orang pendamping petugas Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang. Tangerang, 13 September 2021, Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang mengikuti kegiatan pengarahan dan penguatan terkait tugas dan fungsi keamanan lapas atau rutan atau LPKA oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara virtual. Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis dan seluruh petugas pemasyarakatan untuk membaca kembali Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M04 UM 0106 Tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan tahanan, dan tata tertib rutan sebagai penguatan terhadap tugas pokok dan fungsi pengamanan. Kegiatan ini bertujuan sebagai penguatan terhadap tugas pokok dan fungsi bidang keamanan, khususnya pemantauan area blok terutama jaringan instalasi listrik. Kegiatan ini dapat menjadi penguatan kinerja petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengamanan. Tangerang, 14 September 2021, Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang ikuti webinar pembinaan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme aparatur sipil negara, dan peningkatan kinerja organisasi, serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan webinar pembinaan jabatan fungsional secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola kepegawaian unit kerja dan pejabat fungsional di lingkungan kerja Kemenkumham di Indonesia. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Bapak Sutrisno. Adapun dalam kegiatan webinar pembinaan jabatan fungsional yang dilaksanakan ini terdapat 3 jabatan fungsional yang diberikan pengarahan dan pembinaan, yakni jabatan fungsional analis kepegawaian, jabatan fungsional arsiparis, dan jabatan fungsional peranata komputer. Masing-masing narasumber pada jabatan fungsional yang mendapatkan pembinaan dan pengarahan berasal dari instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Tangerang, 15 September 2021, deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan sambangi Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang. Pencegahan terhadap adanya gangguan kamtib di rutan maupun di lapas merupakan tanggung jawab semua kalangan, baik petugas maupun warga binaan. Tingginya resiko terjadinya berbagai gangguan memiliki peluang yang besar. Selain dari keamanan dan ketertiban, kerapihan sarana dan prasarana menjadi pantauan penting petugas. Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang menerima kunjungan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Reinhard Seletonga. Kunjungan disambut langsung oleh Kalapas dan didampingi oleh pejabat struktural Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan penguatan kepada para petugas terkait upaya deteksi dini serta kesiapsiagaan pencegahan kebakaran di lapas.
Reinhard Silitonga menegaskan lakukan monitoring secara konsisten bukan saja melihat kondisi dan keadaan warga binaan, melainkan lakukan monitoring terkait sarana dan prasarananya, kerapian instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan, dan ini semua harus menjadi perhatian khusus untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan. Reinhard juga memberikan saran agar Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang memasang panic button atau bel peringatan agar penanganan bisa dilakukan secara cepat sebagai wujud kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya kegiatan ini, memberikan motivasi sekaligus pengingat untuk saling bahu-membahu mewujudkan situasi yang aman dan kondusif karena pada dasarnya pencegahan diawali dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tangerang 15 September 2021, kegiatan latihan rutin pembinaan kesenian rampak beduk dan band Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang. Tangerang 15 September 2021, penerimaan narapidana baru di Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang pindahan dari rutan kelas 1 Pondok Bambu. Pelaksanaan penerimaan narapidana baru di Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang dengan uraian kegiatan sebagai berikut. 1. Pemeriksaan berkas narapidana. 2. Penggalian identitas. 3. Pengambilan sidik jari. 4. Penerimaan mutasi data SDP dari UPT pengirim. 5. Screening kesehatan. 6. Penggeledahan badan dan barang. 7. Penempatan narapidana di blok Mapenaling. 8. Penandatanganan berita acara serah terima narapidana dan berita acara penerimaan narapidana baru. Adapun jumlah narapidana yang diterima sebanyak 13 orang warga negara Indonesia. Tangerang 17 September 2021, Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang mengikuti olahraga bersama dalam rangka mewujudkan Kumham Sehat, Kumham Produktif. Bertemakan senam pernapasan dan konsultasi kesehatan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kepala Lapas Perempuan Tangerang Esti Wayuningsih mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh unit utama dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh manfaat kesehatan dari berolahraga dan memperkuat imunitas tubuh selama masa pandemi. Tangerang 17 September 2021, pemeriksaan senjata dan amunisi Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang oleh Polres Kota Tangerang. Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang kedatangan personel kepolisian Resor Kota Tangerang. Kedatangan tim yang terdiri dari 4 anggota kepolisian ini diterima langsung oleh Kasih Kamtib Sri Setiati didampingi Kasubsi Poltatip dan Kasubsi Keamanan. Kalapas Esti Wayuningsih mengatakan kedatangan mereka guna melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap senjata api di Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang. Pemeriksaan senjata api yang dilakukan meliputi pemeriksaan senpi, amunisi, dan dokumen kepemilikan. Kalapas mengatakan pengawasan dan pemeriksaan senpi perlu dilakukan secara berkala, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update berita pemasyarakatan terkini dengan follow media sosial kami di bawah ini. Saya Inggit Satya Ferdianti mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Salam pemasyarakatan pasti.